Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Ayu Karisma. Bersama dengan sahabat saya, Syaiful Hadi Nur Rahman. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Manajemen Konflik dengan dosen pembimbing Bapak Huda Nisa Ansyori. Kami akan mempresentasikan makalah dengan tema merancang outbound training sebagai berikut. Latar belakang dari adanya makalah ini yaitu yang pertama, konflik. Konflik sendiri merupakan sebuah peluang maupun tantangan bagi organisasi maupun seorang individu dalam mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Nah, konflik sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti pertentangan, percekcokan, maupun perselisihan. Nah, dalam hal ini konflik bisa bersifat destruktif maupun konstruktif. Destruktif yaitu merusak atau dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan seperti perpecahan dan perselisihan. Sedangkan konstruktif yaitu dapat berdampak positif apabila permasalahan itu bisa terselesaikan sehingga dapat menyatukan sebuah hubungan maupun dapat membangun sebuah konsep untuk tegas dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, oleh karena itu, pentingnya pembelajaran maupun pengalaman yang dibentuk dalam mengatasi manajemen konflik. Dalam melakukan manajemen konflik, yaitu dapat melalui kegiatan outbound training. Seperti yang dijelaskan dalam berdasarkan pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa outbound training sendiri merupakan kegiatan pendidikan yang bersifat non-formal. Rumusan masalah dalam makalah ini yang pertama yaitu bagaimana pengertian dan sejarah outbound training. Yang kedua, apa tujuan dan manfaat outbound training. Yang ketiga, bagaimana merancang kegiatan outbound training secara efektif. Dan yang keempat, bagaimana contoh rancangan kegiatan outbound training. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian dan sejarah outbound training. Outbound training sendiri memiliki beberapa pengertian atau penjelasan. Yang pertama yaitu secara terminologi, kata outbound training berasal dari bahasa Inggris out yang artinya keluar dan bound yang artinya bentuk. Sehingga secara umum outbound dapat didefinisikan sebagai bentuk kegiatan maupun program yang dilaksanakan di luar ruangan atau di ruang terbuka yang telah dirancang khusus yang terdiri dari beberapa kegiatan-kegiatan yang bersifat rekreatif maupun edukatif berupa petualangan atau kegiatan yang memperkaya diri untuk membentuk pribadi suatu diri yang terutama dalam kolektif atau berkelompok. Sumber lain menyebutkan bahwa outbound berasal dari kata out of boundaries yang artinya keluar dari batas. Nah, dalam hal ini diartikan yaitu sebuah istilah di bidang kelautan untuk mencari proses pengalaman melalui alam terbuka. Outbound training merupakan metode yang dilakukan untuk membentuk suatu kemampuan secara kolektif atau berkelompok yang nanti berisi permainan-permainan atau game yang bertujuan untuk pengembangan diri dan pengembangan kelompok. Dari sini diharapkan mampu melahirkan pribadi yang memiliki motivasi, percaya diri, memiliki keberanian, berpikir kreatif, kooperatif, inovatif, berkarakter, serta bertoleransi. Secara sejarah, kegiatan outbound training itu pertama kali muncul di Yunani kuno, sedangkan dalam pendidikan formalnya sendiri itu pertama kali didirikan di Inggris dengan nama Roundhouse School yang diprakarsai oleh Lawrence Holt dan Kurt Hahn. Nah, di sini outbound training sendiri itu berupa pelatihan atau tantangan yang dilakukan di alam terbuka, yaitu laut dan gunung sebagai medianya, sehingga membentuk kedewasaan diri. Di sini pesertanya yaitu para pelaut yang akan menempuh perjalanan menghadapi Samudra Atlantik. Jadi para pelaut ini bisa memiliki konsep diri yang mungkin lebih berani, lebih tangguh, dan mendewasakan dirinya untuk menghadapi laut luas seperti itu. Nah, hingga saat ini kegiatan outbound training itu sudah berkembang di berbagai negara, di 49 negara, salah satunya di Indonesia. Yang pertama kali dimulai di Asia itu di Malaysia. Di Indonesia sendiri didirikan
sekolah pada tahun 1990 oleh Djoko Kusumowidagdo yang dinamakan Outward Bound. Nah, di Indonesia sendiri outbound itu mengalami metamorfosis baik dalam tujuan maupun namanya sendiri. Bahkan hingga saat ini telah berkembang di lembaga pendidikan baik untuk media pembelajaran maupun sebuah khusus untuk jurusan tertentu seperti itu. Sedangkan tujuan dan manfaat outbound training ini subbab yang kedua. Secara umum, kegiatan outbound training itu bertujuan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri guna memberikan terapi berupa proses komunikasi, menimbulkan daya saing dan kerjasama sehingga terjalin rasa kepercayaan antara satu sama lain dalam lingkungan kelompok. Begitu pula menurut Johnson bahwa permainan atau kegiatan outbound training yang dilakukan secara berkelompok ini ditujukan untuk meningkatkan perasaan dalam hidup bermasyarakat atau sense of community. Kegiatan outbound memiliki berbagai manfaat yang pada intinya untuk mencapai pengembangan diri atau personal development dan pengembangan kelompok, team development, yang dapat dirasakan oleh peserta kegiatan. Psikologi, manfaat kegiatan outbound training dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu secara fisik. Secara fisik ini untuk membentuk, meningkatkan keberanian dalam bertindak, berpendapat, pola pikir, kreatif, maupun kecerdasan emosional dan spiritual. Yang kedua yaitu manfaat secara sosiologis, yaitu pengalaman untuk bekerja sama dalam sebuah tim, baik menghadapi sebuah tantangan secara bersama-sama. Yang ketiga yaitu manfaat secara edukasional, yaitu dalam ilmu untuk menghadapi sebuah permasalahan kehidupan. Yang keempat yaitu manfaat fisikal, yaitu untuk kegiatan fisik yang memberikan rangsangan pembelajaran secara optimal. Dan yang terakhir yaitu manfaat spiritual sebagai makhluk ciptaan Allah yang dilengkapi dengan akal, kolbu, dan nafsu, mampu belajar untuk menyeimbangkan dan menggunakannya secara sesuai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh sahabat saya yaitu Syaifullah Dina Rahman. Terima kasih. Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Linda ya, yang tadi sudah menjelaskan di poin A dan B. Di sini saya akan menjelaskan di poin C dan D sekarang ya. Yang poin C yakni pembahasan mengenai bagaimana cara merancang kegiatan outbound yang efektif. Oke, dimana agar kegiatan outbound nantinya dapat berjalan atau memperoleh hasil yang maksimal yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita harus merancang kegiatan kegiatan tersebut sedemikian rupa sebaik mungkin ya, agar berjalan secara efektif. Maka hal yang harus dipahami dan dipersiapkan untuk mewujudkan kegiatan outbound yang efektif itu yang pertama yakni kita harus menentukan tujuan ya. Menentukan target, menentukan target untuk apa sih kegiatan outbound ini ya, dan bagaimana cara mendesain kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya. Bagaimana dalam hal ini meliputi seperti kita merancang, merumuskan materi, terus menentukan jenis-jenis game apa yang harus dilaksanakan nantinya. Seperti itu. Yang kedua yakni menentukan lokasi ya tentunya. Jadi menentukan tempat dilaksanakan sebuah tujuan yang ingin ditentukan, kita harus menentukan tempat yang mungkin sangat strategis dan baik untuk kegiatan outbound ya. Selanjutnya menyiapkan alat kegiatan. Nah, alat kegiatan outbound ini sangat penting, dimana kita menyiapkan alat dengan secara lengkap, maka akan berdampak kepada kegiatan outbound. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita menyiapkan alat peralatan outbound dengan secara baik dan maksimal, nanti akan berdampak baik juga kepada kegiatan yang akan berlangsung nantinya. Selanjutnya menyiapkan tim ya, tim instruktur seperti struktur panitia. Jadi ada ketua panitia, bendahara, adasi, seksi konsumsi, seksi dokumentasi, di permainan. Nah, ini nanti ada tanggung jawabnya sendirinya, sehingga dapat
membentuk kegiatan outbound secara baik, terstruktur gitu. Terus di sini saya akan melanjutkan yang ketiga, yakni akan memberikan contoh rancangan kegiatan outbound training. Oke, baik, di sini saya akan memberikan tema seperti ini, kegiatan outbound training dengan tema manajemen konflik ya. Misalkan dengan tujuan umum kegiatan outbound dalam sebuah organisasi bertujuan untuk melatih para peserta agar mampu beradaptasi dengan orang lain dan meningkatkan kinerja yang menjadi tanggung jawabnya. Terus dengan tujuanku sih, ini kegiatan outbound menjadi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bekerja sama di sesama peserta dan berlatih menangani beberapa konflik yang memang terdapat di suatu kelompok tersebut. Oke. Nah, selanjutnya dalam contoh game ya, saya akan berikan contoh game seperti namanya gamenya Sarung Rintangan. Oke. Dimana kegiatan game ini dari 3 pos ya. Yang pertama 3 pos yang dimulai dengan start dan tentunya diakhiri dengan finish. Baik, jadi cara permainannya dimana peserta setiap kelompok yaitu berbaris, menutup seluruh mata kecuali yang baris terdepan, kecuali yang di depan sendiri. Jadi yang depan sendiri tidak ditutupi ya matanya. Pada pos 1 nanti tim harus memakai sarung dan menyalakan lilin. Jadi nanti menyalakan sebuah lilin yang harus nyala hingga akhir permainan. Jadi apabila lilin tersebut mati, maka tim harus kembali lagi ke pos awal untuk menyalakan lilin lagi. Nah, dan pada pos yang kedua, tadi yang pos 1 sudah berhasil lilin sampai nyala terus. Nah, yang pos 2 nih tim harus menjawab pertanyaan yang disediakan oleh panitia. Ya, selanjutnya sudah lancar dalam proses tanya jawab tersebut, dan apabila berhasil menjawab pertanyaan secara benar, tim akan diberikan bendera ya, entah itu bendera apa, dan bisa melanjutkan kepada pos selanjutnya. Ya, jika tim yang mampu memasukkan bendera tersebut ke dalam toples yang berada di pos terakhir dengan kondisi lilin yang tadinya masih menyala, ya itu dinyatakan sebagai pemenang. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Terus di sini di Makalah terdapat rundown yang kegiatan outbound ya, yang ada jadwal kegiatan yang mungkin dari pagi hingga sore, nanti bisa dilihat. Oke teman-teman ya, bisa dibaca. Dan juga ada pelengkapan yang memang terdapat di kegiatan outbound. Nah, itu sudah dijelaskan ya oleh saya dan Mbak Linda ya di Makalah. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.